menjadi orang beriman dan berkehidupan teratur. Maka turunlah surah 103 dengan namanya langsung. Wal 'asr. Aku bersumpah demi setiap waktu yang aku berikan agar digunakan untuk merencanakan dan mengeksekusi kebaikan. Innal insana, sungguh manusia yang sibuk itu. Insan itu manusia ya, dengan makna totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi menjalani kehidupan, insan namanya. Kalau kecenderungan sifatnya yang fitrahnya baik disebut ins. Ins itu artinya tampak, lembut, baik. Lawannya jin. Pasangannya disebutkan 18 kali di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi kalau ins itu tampak, jin tersembunyi. Saya beri rumus cepat ya. Setiap kata di bahasa Arab dimulai dengan jim dan nun. Kecuali jun ya. Jim dan nun. Oke. Itu tersembunyi mananya. Jin. Kenapa jin disebut jin? Karena tersembunyi. Nggak ada yang tampak. Kalau jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dia keluar dari fitrah. Sedangkan yang cari-cari penampakan jin, itu konslet. Ya boleh catat ini, betul. Karena jin itu fitrahnya tersembunyi. Nggak ada jin melakukan penampakan tuh, nggak ada. Ya kalau melakukan penampakan, jin sedang punya masalah. Ya, jelas ya? Nah, janin disebut janin karena belum tampak. Jannah disebut jannah karena belum tampak sekarang, tersembunyi. Lawan jin itu ins. Ins itu tampak. Manusia itu fitrahnya tampak. Kalau suami Anda pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, itu berarti sedang menjadi tidak, yang bilang istrinya sendiri ya. Sedang menjadi rumit dengan persoalan yang dialami. Pasti punya masalah itu. Ya, kalau istri lihat WA suami sembunyi-sembunyi, ya, pasti ada masalah dalam komunikasinya itu. Kalau lihat teman dari jauh sudah sembunyi, cari jalan yang lain, berarti ada masalah. Fitrahnya begitu. Jin tersembunyi, ins tampak. Ins itu lembut, dari kata anusa. Pemiliknya laki-laki disebut anis. Perempuan anisa, yang punya kelembutan, sosok lembut. Ya. Nah, ins itu manusia itu lembut, jin itu kasar. Nggak ada jin yang lembut. Pernah ada kerasukan jin lembut ya? Permisi Ustadz, ikut kajian ya. Kemasukan jin itu mustahil. Pasti lisannya meracau, tindakannya mengacau. Kan? Ins terakhir harmoni. Jin itu senang yang kotor, senang yang pecah, merusak dan sebagainya. Makanya sebetulnya fitrah manusia itu lembut, halus. Antum tuh makhluk halus sebetulnya, kan jin. Jadi kalau ada yang tumbuh jadi kasar, ada yang salah. Salah lingkungan, salah pengaruh. Karena kita nggak punya bakat kasar, kita punya halus. Jadi suami, kalau suami kasar, itu ada yang salah itu. Pasti ada yang salah. Jadi ibu yang kasar, pasti ada yang salah. Anak itu nggak ada anak lahir. Jadi anak yang membangkang tuh nggak ada. Jadi anak yang kasar tuh nggak ada. Pernah dengar ada anak baru lahiran, kenapa mau melahirkan saya? Nggak ada. Anak itu terlahir dari rahim ibu manapun, fitrah kelembutannya menjadikan makhluk sedunia menyukainya. Makanya kalau ada bayi yang terlukai, pasti sedunia protes, tidak akan melihat apa imannya, apa agamanya. Anak siapapun kalau lihat lucu, pengen gendong. Karena ada fitrah kelembutan. Kenapa setelah dewasa jadi kasar, jadi nggak baik? Lingkungan, fa'abawahu yuhawidani ayunassirani au yuwajjisani. Lingkungan, makanya cari kerja itu di lingkungan yang baik, bergaul dengan lingkungan yang baik. Sahabat Nabi itu kalau ngobrol-ngobrol sederhana, istilahnya apa? Kongko apa? Gitu ya. Itu ngobrol ringan aja, yang dicari itu orang terbaik. Coba Anda temukan di hadis Muslim nomor hadis ke-8. Imam Nawawi mengutip itu, mendokumentasikan di Al-Arba'in nomor hadis kedua. Itu keterangan Sayyidina Umar tuh gini, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Bainama, ketemu julus artinya santai. Kami duduk-duduk santai pun masih melihat peluang dengan Nabi duduknya. Karena duduk santai dengan orang baik, bercandanya orang baik tuh pasti ada manfaatnya juga. Gitu. Bercandanya orang baik, kalaupun dia bercanda, pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil. Minimal tidak akan kehilangan kesolehannya. Jadi silahkan bergaul dengan orang pintar, orang yang baik, itu memberikan banyak manfaat. Kalau belum ditemukan, jadi orang baik, gitu aja. Nanti Allah akan temukan baik dengan baik. Kalau istri menginginkan suami yang saleh, jadi istri soleha. Jangan menuntut lawan, memulai dengan diri sendiri. Nanti pasangan akan merasakan itu. Di satu saat mungkin kalau ada
daurah di keluarga, itu coba keluarkan ayat-ayatnya, indah sekali. Dan Quran itu realistis, nggak berat, indah. Di Quran tuh nyaman. Saya tuh kadang-kadang sering suka memberi masukan, kenapa kalau pelatihan keluarga materinya tuh terlalu serius. Serius, berat gitu. Padahal 80% kehidupan rumah tangga Nabi banyak candanya. Tapi canda yang mengarah pada pendidikan. Sayyidah Saudah binti Zam'ah itu kan usianya udah sepuh, 70 tahunan. Tapi senang bikin kue. Saat bikin adonan, itu Nabi masih sempat bercanda. Diambil tepungnya colek begini, kelekan ke keningnya begini, masih manggil sayang. Sayang. Kapan terakhir panggil sayang sama pasangan itu? Itu indah. Sama Sayyidah Aisyah tuh malah yang viralnya apa? Balap lari gitu, nonton gulat, nonton Nabi itu ajak istrinya nonton, lihat, terus lari, terus masih bercanda. Dulu kamu cepet larinya, sekarang lambat, kegemukan ya. Masih begitu tuh. Ya, tapi ada seriusnya ada, dan tatanannya ada, tapi keindahannya itu terasa. Ini poinnya. Ini saya kembalikan ke sini teman-teman sekalian supaya tidak terlalu banyak lebarnya gitu. Nah, jadi di poin-poin ini Allah sampaikan, coba jadilah manusia yang tertata. Ya, dalam setiap kegiatan, manfaatkan waktu. Kalau enggak rugi. Lafi khusr, innal insana lafi khusr. Coba namanya presisi kan? Kalau bukan firman Allah nggak mungkin begini. Setiap tempat, setiap kata itu sesuai dengan konteksnya. Kapan ins, kapan insan. Kalau berkomunitas jadi nas. Kalau bagian nafsu untuk manajemen, memanage nafsu itu bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Oke? Nah, kalau konteksnya aktivitas namanya apa? Insan. Di surat Al-Asr Allah tidak mengatakan nas, tidak mengatakan bashar, tidak mengatakan ins, tapi innal insan. Sungguh manusia yang sibuk beraktivitas itu lafi khusr, cenderung rugi bila tidak memanage aktivitasnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Jadi menjadi beriman itu artinya menjadi orang yang teratur hidupnya. Jadi mukmin itu teratur, nggak ada mukmin sembarangan. Teratur, bicaranya teratur, aktivitasnya teratur. Apapun profesinya, Anda silahkan. Kalau kerja jangan tanggung. Kalau merintis usaha jangan tanggung. Bikin target yang paling sukses tertingginya apa? Sampai situ. Tapi saat yang bersamaan, pribadi yang teratur, waktunya sholat. Waktunya pulang. Dan menempat. Wa amilus sholih. Keteraturan dengan iman itu mengantarkan kita pada perbuatan-perbuatan yang cenderung banyak positifnya. Pasti soleh. Kalau teratur itu pasti baik. Oke ya? Baik. Kembalikan ke Quran surah 9 di ayat 36 tadi. Jadi Allah ngajarkan kita melalui pengaturan umum. Secara umumnya gini nih. 12 bulan bagi 3 bagian. Dibuat kecatur kan, 4 bagian tuh. 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga. Kita bisa kemudian menyesuaikan dengan kondisi kita, silahkan. Bawa aturan ke setiap bulannya, ke setiap pekannya, ke setiap hariannya. Tapi poinnya, jadi manusia yang teratur. Minha arba'atun hurum. Sebelum masuk ke situ, yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak aku mencipta langit dan bumi, konsep itu, keteraturan itu sudah menjadi hukum. Namanya sunnatullah fil kaun. Makanya langit pun ikut, bumi pun ikut, matahari ikut, kapan terbenam, kapan terbit, dan seterusnya. Oke? Termasuk tadi, asar. Kalau kita nggak disiplin, rugi kita, tiba-tiba terbenam. Hidup kita terbenam, selesai, maghrib. Akan muncul masa senjanya. Nggak ada yang abadi. Ini kan kita sebenarnya kalau milad, kalau ulang tahun, bukan bertambah, sebenarnya mendekati itu ke waktu garis akhir kehidupan kita. Ajalnya semakin dekat, umurnya belum tentu bertambah. Beda ajal dengan umur tuh beda ya. Baik. Apa bedanya? Kalau ajal tuh kuota hidupnya. Dari mulai roh masuk, usia 4 bulan kandungan, sampai wafat tuh ajal namanya. Yang kita sering sebut dengan usia. Itu ada di Quran surah 7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia bahkan yang berkomunitas itu pasti menempuhi batas akhir hidupnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya, enggak bisa kita memajukan atau memundurkan, pas di situ. Nah, cara kita mengisi ajal, kuota hidup itu namanya umur. Artinya 3. Sesuatu yang bermanfaat, mendekatkan pada kesuksesan, melahirkan kebahagiaan. Jadi selama hidup, ayo perbanyak sesuatu yang bermanfaat. Kalau punya aktivitas jangan tanggung, pasang target sampai sukses yang baik. Tapi kalau sudah sukses, datangkan kebahagiaan. Jangan jadi champion dalam pekerjaan tapi nggak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan.
Gabungkan ketiganya. Kadang ditanya kan, misalnya Ustaz Adi umurnya berapa? Nah itu pertanyaan itu dititipkan oleh Allah pada lawan bicara untuk menguji kualitas kehidupan kita. Saya jawab biasanya saya 42 tahun. Selama 42 tahun itu berapa manfaat yang sudah dihadirkan? Itu untuk ujian dasarnya. Sampai nanti menjelang ke maghrib, Isya. Isya itu selesai. Dari fathah jadi kasrah. Ini ada ilmunya. Kalau fathah masih aktif. Asya, ma'isyah, masih aktif mencari aktivitas. Kalau jadi kasrah ke bawah, artinya selesai kegiatan. Habis. Isya, sesibuk-sibuknya kita, akan tiba waktunya untuk terpejam. Maka terpejamlah dalam keadaan yang lebih baik. Oke ya? Nah, tarik ke sini. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Perhatikan. Fala dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah aturan agama yang benar. Jadi Islam itu kenapa kita yakini benar? Karena mengajarkan kita keteraturan dalam hidup. Kebaikan dalam hidup, kebenaran dalam hidup. Nah, untuk menjadi teratur, jadi benar, ada satu amalan yang dikerjakan di bulan Dzulqa'dah ini. Apa itu? Berlatihlah fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka berlatihlah di bulan-bulan ini, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Sekarang kita di Dzulqa'dah bulan 11. Maka berlatihlah satu amalan saja. Jadi ada satu amalan yang kita fokus kerjakan di bulan ini sampai ke Dzulhijjah, sampai ke Al-Muharram. Fokusnya karena ini bulan ke-11, fokuskan di hari ini saja. Ini udah pertengahan bulannya. Apa itu? Fala tazlimu fihinna anfusakum, yaitu amalan mengentaskan perbuatan zalim dalam perilaku kita. Apa itu zalim? Oh, kalau tidak tahu katakan wallahu alam sebelum duhur tiba ini. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini terima kasih, ada gelas, ada airnya. Apa fungsinya? Gelas ini untuk minum. Di hammam tuh, di kamar mandi ada gayung. Apa fungsi gayung? Untuk mandi kan, macam-macam gitu ya. Gayung untuk mandi, gelas untuk minum. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim namanya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa fungsinya lisan? Nah, bukan hanya bicara, untuk berbicara yang baik. Jadi konsensus penciptaan lisan ini ketika Allah ciptakan adalah untuk berbicara yang baik. Makanya ayat Quran yang mengiringi fungsi lisan itu selalu melarang perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh lisan. Ya, la yahraku minkum, jangan kamu mencela, la yaghtab ba'dukum ba'du, jangan merendahkan orang, jangan gibah, jangan bikin hoax dan sebagainya. Jelas? Oke. Kemudian mata, apa fungsinya? Naik ke atas sedikit. Melihat yang baik kan? Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Lihat yang baik-baik. Kalau yang dilihat tak baik, palingkan. Telinga mendengar yang baik-baik. Sampai ke fungsi bagian bawah kaki. Ini kalau sudah bisa dilatih dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadilah manusia seutuhnya, jadi orang baik. Nah, bulan Dzulqa'dah itu melatih itu. Jadi selama ini coba dilihat, jangan keluar dulu ya. Jangan ke harta yang melekat dulu. Jangan ke orang lain dulu, di tubuh kita dulu aja. Latihan nih, ini udah pertengahan. Udah ke-15, ke-16. Ya, masih ada waktu kurang lebih 2 pekan. Sepekan pertama arah atas dulu aja. Misalnya 3 hari latihan untuk melihat yang baik-baik. Kalau yang dilihat tidak baik menurut iman kita, palingkan. Itu yang namanya ghaddul basar. Ghaddul basar itu memalingkan pandangan dari yang dinilai tidak baik menurut iman kita. Jelas? 3 hari berikutnya misalnya evaluasi, latihan lagi ke lisan, latihan ke telinga, sampai ke ujung kaki. Nah, sampai puncaknya tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Itulah nanti masuk ada satu puasa. Puasanya persis sama amalan yang dikerjakannya dengan orang wukuf. Maka yang namanya Arafat itu puncaknya. Bila bisa melalui itu, keluarlah kita sebagai wujud manusia paripurna yang seutuhnya. Maka muncullah sifat baik itu. Kalau sifat baik itu melekat pada diri kita, satu sifat itu akan menentukan tempat kembali yang indah saat di akhirat. Nah, apa sifat baik itu? Dan seperti apa kita bisa meraihnya? Itu yang bisa kita bahas nanti selesai zuhur insyaallah.